Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sharing BPH bersama saya Muhammad Talara Maladi dari divisi PPSDM 2020. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari divisi SAS Kak ya? Iya benar. Ada Kak Sheila sama Kak Clara. Coba dong Kak, perkenalan dulu dengan penonton-penonton yang ada di YouTube Kak. Hai. Gimana Kak? Kenalan gimana? Kakak nih SMA dari mana lah? SMK-nya SMK 3. SMK 3 depannya sama 1. Terus jurusannya akuntansi. Jadi masih cinta banget sih sama akuntansi. Jadi kuliahnya juga akuntansi. Kalau sebelum dari SMK 3 tuh kakak tuh sebelumnya sekolah di mana Kak? SMP 5. Itu masih SD-nya juga 165. Jauh-jauh dari rumah Kak Agak ya? jauh. Di mana itu Kak? Bakal boleh tahu. Di arah Pancasila Musi 2. Musi 2. Jauh. Iya, jauh banget. Podcast ini. Demi podcast ya? Alamat kakak di mana Kak? Alamat? Alamatnya di Musi 2 juga. Jauh mentok sini. Kalau kok juga, kalau nggak bakal dikasih tahu juga kok nggak bakal tahu. Itu emang. Iya. Apa? Kalau Kak Clara di mana? Oke, halo semuanya. Jadi kenalin nama aku Clara Jacinta, biasa dipanggil Clara. Aku dulu SMA-nya tuh dari SMA Safril 1 Palembang. Kalau SMP ya? SMP dari Safril 1. Kalau SD Kak? Safril 2 sih SD. TK. TK Indria Sana. Kalau alamat kakak di mana Kak? Kalau alamat di Jalan Mangun Jaya. Gak tahu di mana. Daerah ini sih, daerah Mayarusan, daerah Percetakan Rambang kalau tahu. Oh. Baik. Ya sudah. Sekarang aku nak nanya Kak, keseharian kakak tuh sehari-hari itu apa Be Kak? Dari Kak Clara nih. Ya tuh seharian kayak biasa sih ya, keseharian tuh yo paling bang kan kita masih kuliah online juga kan. Jadi kalau aku sih kuliahnya itu tuh pagi, kebanyakan pagi. Jadi pagi yo bangun, mandi, habis mandi kalau masih ada sisa-sisa waktu beres-beres rumah dulu kan segala macam. Terus waktu itu sarapan dulu kan. Terus kalau maaf ya lagi puasa, kalau sudah selesai makan ya sudah selesai kuliah, siap-siap kuliah kan, prepare buat kuliah. Terus kuliah sudah kayak gitu sih. Terus kalau misalkan masih ada sudah selesai kuliah, yang tadi beres-beres rumahnya belum selesai, itu di beres-beres lagi kayak gitu. Biasalah bantu-bantu, sekalian bantu mama juga kan di rumah. Kayak gitu sih. Nggak pernah rebahan. Iya betul. Mana ada. Cari sisi rebahan. Bukan beban keluarga seperti saya. Rebahan di mana sih sebenarnya? Pernah Bukan beban keluarga, definisi itu. Kalau Kak Sheila sendiri gimana Kak? Kalau kakak sama sih kurang lebih. Nggak pernah rebahan juga. Rebahan. Kalau kakak banyak rebahan masalahnya, tapi lebih banyak dari Clara rebahannya. Terus kuliah lebih ke nugas sih. Jadi selang dari kuliah antar kuliah tuh nugas. Sama. Sering Kak belajar Kak itu kalau di rumah? Kalau Cak kan malas Kak. Cak mana tuh? Tidak sih. Tunggu UAS dulu, ujian baru kuliah. Kamu berarti. Nggak belajar juga pas ujian kan. Kalau hobi kakak berdua ini apa Kak? Dari Kak Sheila sekarang? Hobi. Belajar Kak? Waduh. Kalau sekarang drakor. Sama lah. Terus sekarang lagi interest sama baca buku sih. Baca buku Cak mana Kak? Baca buku lebih ke sejarah-sejarah. Karena minjem buku dari teman kan, jadi dikasih tentang sejarah-sejarah Cak Jepang kayak itu. Interest sih. Kalau Kak Clara ya? Kalau aku hobi ada sama sih Kak Sheila tadi, ngedrakor juga. Terus paling dengar lagu kayak gitu kan. Kalau misalkan lagi kayak kerjain tugas atau kayak lagi main HP tuh biasa sambil dengerin lagu juga sih kayak itu. Ya kayak apa sih kalau kakak tuh denger lagu tuh kayak biasa tuh lebih buat naikin mood lagi kayak itu kan. Habis kayak stres gawe tugas biasa kayak dengerin lagu kayak udah sambil nyanyi kan, balikin mood lagi kayak itu. Coba nyanyi Kak. Salah nih anak. Boleh lah Kak unjuk diri. Aduh, nyanyi lagu apa ya? Salah nih nek, ayo dah. NCT. Masih banyak waktu Kak. Dipersilahkan. Lagu apa ya? Serius bingung aku. Lagu yang biasa dinyanyi ke Apa ya? Yang nyala stres. Yang stres. Iya, katanya yang menaikkan mood. Oh.
Blackpink. Jangan people. Joget bareng gitu. Senyorita be. Bagian referennya aja boleh jadi dikit. Wis, akhirnya ada nyanyi guys. Dan cover gitu dari sini guys. Dikit aja ya. Aduh geli. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but every time it's too la la la, it's too la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you get me from me for ya. Akhirnya. Cukup. Kalau enak denger lagu kakak di mana bisa? Ada cover ada bukan? Iya, siapa tahu gak ada coveran gak di YouTube gak? Nggak ada sih, belum pede soalnya kalau yang cover cek itu tuh belum pede. Cuman yo kayak nyanyi bae sih cek. Nah, soalnya juga nggak tahu kalau nak bikin cover cek itu kan harus yang kayak perlu prepare. Aku sih kayak peralatan cek itu kan. Betul. Di rumah tuh udah kate, jadi ya sudah nyanyi bae di rumah sambil mandi kan nyanyi cek itu kan biasa gak alat juga kan. Normal. Karaoke-nya di kamar mandi, karaoke-nya. Nah, kayak itu sih. Sekarang gak? Cita-cita kakak tuh apa gak? Dari Kak Sheila gak? Dari Kak Sheila, dari Kak Clara. Kebalik. Apa ya? Cita-cita. Kok insinyur? Oh iya. Mau jauh. Belum tahu sih. Paling cita-cita yo mungkin kalau bisa sih yo masih sejalan dengan di bidang akuntansi itu sih. Kalau sekarang tuh ada yang kakak minati ya? Yang kakak pengen cita-citanya? Kalau yang diminati tuh pengennya tuh jadi konsultan pajak sih kayak gitu. Amin. Iya. Itu sih kalau sekarang. Kalau Kak Sheila? Kalau kakak tuh cita-citanya berubah-ubah, tergantung situasi. Kalau lagi nonton drakor jadi pengen. Iya, pengen drakor. Dokter pengen jadi dokter. Iya. Kalau dari SD sampai SMA itu guru, tapi kalau sejauh ini jadi auditor. Bentar. Auditor. Amin. Gak tahu. SMA kakak dulu IPA? Kan SMK. Oh iya, SMA. Gak fokus guys, puasa guys. Kakak tuh berdua ngapa bisa milih akuntansi ya? Dari Kak Sheila? Kalau kakak kan jurusannya dulu tuh interestnya sama matematika. Dan kalau matematika tuh identiknya sama akuntansi dulunya mikirnya tuh. Jadi kalau SMK-nya juga kan nggak akuntansi. Jadi otomatis kuliahnya sudah lanjutin sama akuntansi karena cinta sih sama akuntansi. Oh iya. Sudah. Makin cinta guys dari dulu guys, dari hati guys. Kalau udah cinta kan di Susah. jalannya, Betul guys. enjoy. Makanya nggak keberatan guys kalau cinta guys. Kalau dari Kak Clara nggak? Aku milih akuntansi. Kayaknya nggak tahu ya. Sebelumnya tuh kakak tuh sempet maksud tuh sebelumnya tuh belum pengen ngambil akuntansi. Nah dulu tuh sebelumnya pengen tuh ngambil jurusan IPA kan. Pengen farmasi kayak itu. Nah cuman tidak dibolehin sama orang tua kayak gitu. Jadi yo sudah pikir-pikir apalah ya kepiro ya sudahlah kayaknya ambil jurusan akuntansi kayak itu. Nah terus waktu SMA tuh juga ambil kan jurusan IPS kan. Jadi yo sudahlah ambil akuntansi kayak itu. Nah itu sih. Oh sebelumnya memang IPS ya? Sebelumnya kakak tuh dulu tuh waktu kelas 10 tuh kan langsung penjurusan kan IPA atau IPS. Nah sebelumnya tuh kakak tuh pernah masuk jurusan IPA, tapi karena kakak mikir tadi pengen ngambil jurusan akuntansi, jadi pindah jurusan IPS kayak itu. Tapi IPA-nya tuh cuman seminggu belajarnya, terus langsung pindah ke jurusan IPS kayak itu. Kata interestnya kalau Kak Sheila kan emang cinta sama akuntansi. Oh. Kate sih caknya. Iyo. Kalau rencana kakak berdua ini ke depan tuh cak mana? Dari Kak Clara? Rencana ke depan, udah habis kuliah. Iya, habis kuliah. Habis kuliah yo pengennya sih gawe dulu ya, gawe dulu kayak itu. Habis itu kalau misalkan ada kesempatan mungkin S2, itu juga S2-nya mungkin cari beasiswa ya biar bisa ngeringanin beban orang tua juga. Tapi kalau untuk rencana ke depan sih habis kuliah yo cari gawe sih, kerja dulu.
Kalau Kak Clara, Kak Sheila. Aduh, cinta banget. Salah. Kalau kakak sama sih kurang lebih kalau kedepannya ini sudah lulus, cari kerja dulu setahun 2 tahun, terus lanjut S2 kalau memungkinkan. Terus gelar profesi juga sih pengen. Kalau S2 Nikah. iya. Nikah dong. Masa tidak? Tidak mungkin tidak. Kalau S2 kakak kan S2 galau kak. Kira-kira nak S2 di mana kak? Sejauh ini sih masih di ini UGM masih di dalam Jurusan sama atau beda? masih cinta sama akuntansi sejauh ini. Terlalu cinta sama akuntansi guys. Kalau Kak Clara kak? S2 belum tahu ya nak di mana. Mungkin pengennya sih di luar negeri. Tapi kalau bisa, tapi kalau tidak bisa ya dalam negeri tidak apa-apa. Nah, untuk pilihan univnya belum tahu sih nak di mana. Mungkin kali kan sambil berjalan kan, sambil saya berjalannya waktu mungkin bisa nemu univ yang cocok kayak itu. Betul guys. Sekarang kak, kita beralih ke IMA kak. Kok bisa sih kakak tuh melo IMA kak? Cerita kakak dari awal akarnya mana kak? Dari siapa dulu nih? Dari Kak Sheila deh. Oke. Kalau kakak ikut IMA itu tahun pertama kuliah sudah daftar IMA, tapi tidak diterima. Terus tapi daftar SAS. Jadi organisasi SAS tuh buat pendaftaran dewek kayak gitu. Jadi SAS tuh dulunya bukan gabungan dari IMA kan. Jadi sudahnya baru gabung keterima SAS. Keterima SAS setahun 2 tahun, terus tahun ini dipercaya buat jadi kadifnya SAS kan. Jadi otomatis udah masuk ke IMA. Jadi gitu guys. Kalau Kak Clara kak? Kok bisa, Kak? Kalau aku sih hampir sama kayak Kak Sheila. Jadi waktu tahun pertama kuliah itu tuh langsung opreknya itu ikut yang oper recruitment SAS. Soalnya sama kayak Kak Sheila dulu, SAS itu tuh belum terpisah dari IMA kayak gitu. Nah baru tahun ini itu SAS itu digabungkan sama IMA, jadi masuk di divisinya IMA kayak gitu. Nah alasan kakak tuh gabung di SAS kemarin tuh pertama itu diajak sama kakak tingkat sih waktu itu. Terus juga memang kalau SAS itu kan fokusnya itu kayak untuk kayak belajar bareng-bareng buat nyiapin lomba kayak gitu kan. Nah kebetulan kakak tuh juga dulu SMA tuh sudah beberapa kali tuh ikut lomba juga sih kayak gitu. Jadi ya untuk di kuliah ini pengen ditingkatin lagi, dikembangin lagi kayak gitu. Nah terus untuk tahun ini juga dipercayain untuk jadi sekretaris divisinya SAS, jadi otomatis gabung ke IMA kan kayak gitu. Kakak berdua ini kan SAS kak berarti kakak nih rajin belajar kak Kira? Tidak juga sih sebenarnya. Tergantung situasi. Mencurigakan ya? Gak mungkin. Sama kok. Kalau IPK kakak tuh bagus-bagus tidak loh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Kalau nanya mereka. Data pertanyaan apa bos? Udah tulis. Bingung aku nanya. Improv beda tuh. Oh. Lanjut ini. SAS tuh ngurus siapa sih kak? Ngurusin maksudnya tuh kegiatannya. Kegiatan apa kak? Kegiatannya sih setiap minggu kami tuh belajar bareng. Belajar itu tuh untuk persiapan lomba sih sebenarnya. Jadi lomba-lomba itu tuh diikuti sama anak-anak SAS dulunya tuh. Jadi sekarang tapi bakal ada oprek juga untuk kalian mau ikut lomba bisa kami bakal jadi wadah gitu untuk kalian. Boleh kalau ada mau jadi lomba ikut lomba akuntansi B masih lolos sebenarnya. Aduh. Kan belajar bareng. Betul. Kalau belajar itu tiap hari aku kak? Jumat Sabtu jam 3 Rutin? Rutin setiap minggu. Jadi bukan yang ngajarnya tuh sesama anggota. Jadi bisa Sabtu ini Clara, Sabtu depan bisa kakak gitu. Jadi Clara yang ngebahas belajar bareng gitu. Bukan iya sih belajar bareng. Sejauh ini banyak yang melok SAS kak? Sejauh ini anggotanya udah 25. Kalau yang yang ngajar itu ngajari siapa sih kak? Yang ngajarin Yang sesama anggota. Iya sesama anggota. Kita sekarang agak melenceng dikit. Kakak nih ada cowok deh. Kira-kira siapa nih duluan? yang merasa punya cowok dulu. Ada.
Dari Kak Clara deh. Angkat deh. Tidak ada, belum ada. Kisah cinta ya, kisah cinta ya. Kisah cinta gimana tuh? Opa-opa ya, cinta sama Opa-opa. Apa ya? Kalau tipe cowok kakak itu berdua cowok. Aduh. Mungkin apa memantaskan diri. Dari Kak Clara. Dari aku. Albert Einstein lah ya. Wow, apa deh? Opa juga. Mundur ya? Mundur. Kalau aku sih yang penting tuh kayak mana ya, baik tuh pasti ya. Tapi baik itu tuh kan banyak kan kategorinya. Maksudnya tuh kayak banyak lah baik gitu. Tapi kalau kakak tuh pengen cari cowok tuh yang bisa saling memahami satu sama lain, bisa memahami kondisi satu sama lain kayak nah. Jadi misalkan kayak misalkan nih kitanya sibuk kayak nah, terus kayak Astagfirullahaladzim. misalkan kayak kakaknya sibuk, nah terus misalkan kayak nantilah pasangan kakak nanti tuh kayak bisa memahami kayak tuh nah, oh pacarku nih lagi sibuk kayak tuh nah, jadi yo kayak jangan apa ya ditanya-tanya cak mano cak tuh nah, terus bisa saling apa ya, mungkin saling apa bahasa tuh mungkin kayak saling bukan menggantikan sih. Melengkapi. Yo, nah yo saling melengkapi, astaga. Emang cocokan. Berarti cinta kan juga. Iya, saling melengkapi, cek. Nah, jadi kalau misalkan kayak kita nggak bisa, kayak yang pasangan kita ngebantu kita, kayak itu. Nah, jadi lebih ke kayak saling memahami sih menurut kakak, kayak itu. Kalau dari Kak Sheila cak mana Kak? Apa nih tipe? Ya tipe. Kalau kakak sih yang lebih ke klik dan nyaman. Gitu sih. Kalau klik kan sama nyaman tuh udah. Biar sama-sama frekuensi ya. Merah guys, Raya. Malu guys. Jangan satu itu. Yang klik dan nyaman tuh bakal nonton nggak sih? Oh, siapa tahu. Amin. Yang ngincar Kak Sheila ngeri. Siapa tahu. Kasihan nih. Kalau kata Wong tuh pacaran tuh bikin kita semangat belajar tuh, bener gak sih Kak? Memotivasi kita, bener sih? Kalau kakak tergantung sih, tergantung pacarnya kan. Kalau pacarnya positif, terus bisa sharing bareng-bareng, kayaknya bakal positif. Tapi kalau misalkan pacarnya yang agak mengganggu, kayaknya tidak. Kalau Kak Clara? Kalau aku hampir sama sih kayak Kak Sheila tadi kan. Balik lagi ke kita tuh bukan dapet sih, maksudnya kita tuh ketemu pasangannya tuh yang kayak mana kayak itu. Nah, kalau misalkan kayak pasangan yang bisa saling ngerti kita, yo misalkan kayak saat kita butuh waktu buat bentar dulu ya, misalkan aku mau belajar dulu apa kayak ada ngelakuin sesuatu kayak itu nah kan. Cak itu. Mungkin kayak itu kan, kalau misalkan pasangan kita bisa ngerti yo oke, kayak itu nah, kayak oh ya tidak apa-apa kayak itu nah, semangat apa cak mano kayak itu nah. Tapi yo balik lagi sih, kita tuh ketemu pasangan tuh yang kayak mano kayak itu, sama pasangan kita saling mendukung apa yang kita lakuin sama itu positif yo, menurut kakak bisa sih ya kayak kakak bilang tadi. Maka jangan bucin kan guys. Baik bucin guys. Baik kok. Baik. Ada waktunya lah, Ada waktunya. bucin kayak itu. Gak salah pacaran. Belajar dulu kan. Betul, iyo. Boleh pacaran. Belajar dulu. Kalau sekarang kita loncat lagi deh. Kalau misalnya cara kakak ngilangin rasa malas-malasan aja mana? Malas belajar, malas mandi. Cak mager. Oh, Iya, mager. mager saya kena. Kalau kakak sih lebih ke ikuti baik dulu moodnya, jangan dipaksa. Karena misalkan dipaksa kayak coba deh, bakal ngejalannya tuh bakal ada ikhlas. Misalkan lagi waktunya malas buat mandi, ya sudah malas dulu mandi. Kaget kan ada masa dimana pengen mandi, ya sudah mandi. Kalau malas belajar ada apa? Kalau kakak ya kalau misalkan malas belajar, cari moodnya dengan musik, nonton, kayaknya soalnya balik sih. Kalau Kak Clara? Kalau aku ini untuk mager dulu mungkin ya. Kalau mager tuh cak mana ya? Bingung juga ngejelasinnya tuh. Terkadang juga kayak yang Kak Sheila bilang tadi tuh
melok mood juga sih kayak itu. Nah misalkan pasti emang kayak kita tuh pernah ngalamin kayak aduh kayak malesnya ngapa-ngapain, cak pengen rebahan be, cak pengen cuman diranjang tidak ngapa-ngapain cak itu kan, pasti pengen kayak itu. Ya bener sih kayak kata Kak Sela tadi tuh lebih melok imut be kayak itu. Nah terus kaget palingan kayak tiba-tiba tuh kayak ya sudahlah aku mandi bae lah cak itu daripada aku cak dak ngapoi kayak dak katek gawe cak itu kan kayak itu. Kalau cak aku nih kan ya nak main game tuh lah rasanya Kak. Cak mana sih Kak biar nimbul kerasa nak pengen belajar atau rajin. Oh, berarti cari pacar kan kata Rehan. Betul. Positif. Enggak lah masalahnya. Enggak. Ini apa Bu? Iya. Astagfirullahaladzim, boleh pacaran guys. Haram guys. Hati-hati. Yo besok ada gajian. Karena emang gak galak omnya guys. Tapi kalau misalnya biar rajin nian terus tuh ada gak Cak? Keinginan terus tuh bakal ada terus kayak niatnya Motivasi. motivasinya. Kalau kakak lihat temen sih, biasanya tuh teman kakak tuh lebih rajin yang gak ikut organisasi. Tugas lah selesai, jadi waduh lah selesai nih, pasti aku harus ngejar selesai juga. Di lingkungan sih lebih tepat. Iya benar. Bukan kau main game kalau kan. Kalau kau udah selesai nugas tapi minta. Nunggu lempaknya. Iya nunggu emaknya kayak gitu tuh. Cak mana? Kalau Kak Clara mana? Apa nih pertanyaan tadi lupa. Biar Aku juga lupa tadi. Iya biar termotivasi. Motivasi. Nah. Oh, biar termotivasi untuk rajin kayak itu ya. Kalau kakak tuh kayak mana ya? Kakak tuh tipe wong tuh yang ndak pula suka gawe terlalu di bawah tekanan. Maksud bukan di bawah tekanan sih. Maksud tuh kayak terlalu mepet-mepet kayak itu. Nah, kakak tuh ndak suka kayak itu. Nah, jadi maksud kakak tuh dia soalnya tuh kayak gak apa-apa lah, misalkan kayak misalkan hari ini kayak kakak tuh gawe ke tugas, misalkan cak 3 tugas so kakak gawe ke tuh gak apa-apa, asalkan besok-besok itu kakak tuh bisa free santai, cak bisa nonton, bisa denger lagu, bisa ngapo cak itu. Nah kakak tipe orang cak itu gak seneng kakak tuh misalkan kayak digawenya tuh deadline tuh kayak cepet-cepetnya tuh gak seneng kayak itu. Nah tapi yo ada sih pasti beberapa kali tuh yang cak itu kan gak mungkin juga lah kayak sesuai kendak kita cak itu kayak itu lah. Paling parah pernah. Paling parah Telat apa? Telat cak sebulan apa? Ada orang yang sebulan masalahnya. Wow. Kalau telat sih untuk sejak tahun ini asli. Untuk sejauh ini kalau tugas telat gak pernah, tapi kalau kayak ulangan UTS itu pernah sih telat kumpul itu wajar sih memang. Tapi kalau untuk untuk tugas kayaknya kalau bisa jangan. Kalau ulangan sih pernah berapa kali cek itu. Ujian aku ngumpul cepet terus ya. Tidak, masalah kakak tuh kalau ulangan tuh kadang tuh kayak panikan cak itu. Nah soalnya waktu itu kan mepet kakak tuh banget tuh panikan kayak itu. Nah jadi kayak cak mana cak ini. Nah Dia apalagi kotaknya masih encer. Aku panik mana dikasih jawaban. Kita Anu tidak dapat jawaban aku. Merek. Anu ini. jangan sama dia. Aduh jangan. Kamu aku nak ngisi pokoknya. Beda nih rasanya. iya itu sih kayak apalagi waktu dulu pertama kali online tuh kan masih kayak kelabakan kayak matilah sejam pakai nak ngumpul pakai scan pula cek itu kan. Jadi banyaknya waktu kemarin tuh UTS tuh yang kayak telat 10 menit kayak itu kan. Bahkan pernah 15 menit kakak tuh telat. Gila sih itu. Wow, parah sih. Iya itu makanya 15 menit baru. baru 15 menit baru. Iya. Kata-kata motivasi biar penonton yang nonton tuh biar semangat belajar tuh. Aduh, apa ya? Kalau kakak tuh percaya sih di saat kalian males-males, teman kalian, pesaing kalian tuh lagi nge-push untuk ngejar dirinya. Wow. Jadi kita Mungkin kawan-kawannya ngejar akhirat kali ya. Betul ya. aduh. Nggak salah juga. Tidak salah juga.
Kalau Kak Clara Mungkin kalau kayak motivasi belajar saya itu tuh apa ya, kayaknya udah ada sih. Cuman kalau kakak tuh punya kayak lebih ke moto hidup ya, mungkin kayak percayalah apapun yang kita lakukan sekuat tenaga itu tuh pasti bakalan Tuhan bakalan Tuhan lindungi, bakalan Tuhan bimbing kayak itu. Nah, asalkan kalian tuh berusaha dengan keras ya itu. Nah, sisanya tuh yuk serah ke sama Tuhan kayak itu. Nah, kalau itu sih kalau kakak. Jadi yuk percayalah apa yang punya kalian lakukan, sama itu positif, pasti ada jalan dari Tuhan kayak itu sih. bener gak? Makanya kita tuh harus tetap rajin belajar, menggapai cita-cita. Tidak ada main Valorant. Tapi bisa juga itu dimasuk ke main Valorant dari. Kalau saat kena mental tuh harus semangat terus. Nah, bisa itu. Mental terus setiap malam main. Kalah terus balik. Terus kami. Cak. 3 kali. Main lagi kan, bangkit lagi. Ya harus bangkit terus kalau main. Kena comeback galau pula. Sudah, ini sekarang pertanyaan terakhir deh Kak. Pesan dan kesan kakak untuk IMA tahun ini nih, atau tahun-tahun untuk selanjutnya, atau tahun kakak nih. Panjang ya. Mana ke kata-kata loh. Oke, dari aku dulu Ya, ya. boleh. Oke, kalau dari aku sih kesannya selama berapa tahun ya? 2 tahun ya. Ya 2 tahun bergabung di IMA itu ya pastinya senang kayak karena bisa dapat relasi baru, teman baru, pengalaman baru kayak itu. Terus apalagi ya kesannya yo itu sih kayak itu. Nah, paling yo kayak dukanya tadi yo itu sih kayak tidak bisa mengalami organisasi yang dulu yang masih offline kayak itu kan. Jadi kayak masih kurang feel-nya tuh masih kurang dapat kayak itu. Nah, karena tidak bisa kumpul yang selalu bareng-bareng itu, tidak bisa yang seintensif biasanya kayak itu kan. Tapi ya setidaknya waktu dulu tuh masih bisa lah ngerasain yang kumpul rame-rame walaupun cuma beberapa bulan kayak itu kan. Terus kalau untuk pesannya untuk IMA ya sejauh ini sih sudah oke. Kalau bisa ya dipertahankan lagi kayak itu. Terus tetap kompak terus, tetap bisa memberikan manfaat untuk orang lain lah di dalam jurusan akuntansi kayak Amin. itu sih kalau dari kakak. Kalau dari Kak Sheila gimana? Kalau kesan sejauh ini sih seru, dapat ilmu banyak banget untuk bekal ke depannya gitu sih. Kalau dapat relasi banyak, dapat kenalan yang banyak, dapat pengalaman, dapat sistem yang kalau udah ikut organisasi tuh udah dapat kayak tuh nah di IMA. Terus kalau misalkan pesannya tetap kompak, tetap jaga silaturahmi walaupun sudah lulus nanti. Betul. Terus soalnya relasi penting untuk ke depan. Terus untuk anggota IMA setelahnya harus tingkatin lagi, improve lagi yang sudah dilakuin sekarang di kabinet sekarang kayak itu sih. Dari podcast masuk IP ya. Iya, betul. Kita langsung masuk TPRI ya. TPRI kan Improve aja soalnya. Siapa dikira ngomong nonton? Penting nih apa ini? apa ini? Apa sih ini? Siapa ini? Oke, itu karena pertanyaan terakhir dari yang aku sampaikan, berarti berakhir pula acara kita hari ini. Ada enggak pesan terakhir yang kakak pengen sampai ke penonton? Pesan terakhir. Ketiga atau Belum nak mati. iya salah aku Keluarga di rumah. untuk keluarga di rumah, terima kasih sebelumnya telah menjaga saya. Ya kalau nggak ada berarti kita tutup. Coba Rehan ada pesan. Kalau mama nggak ada deh. Sudah berarti kita tutup seri BPPH untuk episode ke-6 ini. Terima kasih yang sudah menonton. Klik subscribe, like juga, Komen. ditonton. Jangan ada diisi, kritik dan saran guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.